Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Sebagai contoh yang pertama yaitu negara Jepang. Negara Jepang yaitu negara maju yang juga masih menjaga budaya ketimurannya. Lalu ada negara Turki. Negeri dua benua yang kaya akan peninggalan sejarahnya. Lalu ada negara Amerika. Negara maju dan modern yang kental akan budaya kebaratannya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menimbulkan kebanggaan sebagai bangsa. Identitas berkaitan erat dengan karakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, charisme, atau carax. Dalam bahasa Perancis, pengucapannya yaitu karakter, dan dalam bahasa Inggris, pengucapannya berarti character. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, atau watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus-menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari ataupun tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan logika dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu nation building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lampau atau masa lalu tentang bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan untuk bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi sendiri merupakan timbulnya gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik-menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan. Ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu yang akhirnya tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian.
Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas, yaitu Indonesia. Suatu proses yang amat berat jikalau tidak ada kelapang dadaan bangsa ini untuk bersatu. Nyatanya, bukan hanya etnik yang beragam. Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah membentuk dan memiliki wilayah dan rajanya masing-masing yang akhirnya bersedia untuk dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini, Soekarno pernah mengatakan, "Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrosumo bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber, sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap, meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan, bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini, dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial. Ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik.
Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri, amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, azan maghrib, atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda misalnya merupakan salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya. Demikian tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Sampai bertemu di penjelasan berikutnya.